Sebelumnya mohon maaf Bapak, kami mengganggu waktu Bapak. Di sini kami mau ditugaskan untuk mewawancarai narasumber yang ahli di bidang farmasi tentang studi kasus diabetes mellitus, mata kuliah biologi sel dan biokimia yang diampu oleh Ibu Apoteker Irma Mardia, Magister Sains. Boleh, silakan. Ya. Pertama-tama, silakan Bapak untuk memperkenalkan terlebih dahulu nama dan pekerjaan Bapak yang Itu ya baik, terima kasih ya kepada rekan-rekan mahasiswa yang diberikan tugas dari mata kuliah tersebut. Maka nama saya W.P. Terusmana, sebetulnya saya di sini dosen di prodi apoteker bidang SDA sebetulnya gitu ya. Boleh, silakan terkait dengan pertanyaannya yang akan dipertanyakan itu seputar apa? Baik Bapak, menurut Bapak apa itu diabetes dan bagaimana penyakit diabetes mellitus itu bekerja dalam tubuh? Baik ya, DM ya, namanya atau diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang dimana itu dipengaruhi oleh kadar glukosa dalam darah ya, sehingga yang dimana gangguan produksi ataupun fungsi hormon insulin. Nah, pengaruhnya terhadap hormon insulin. Insulin itu sendiri adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas, yang dimana yang seperti kita ketahui bahwa pankreas itu untuk membantu tubuh mengolah glukosa dan dari makanan menjadi energi. Jadi terkait dengan diabetes mellitus itu yang kita ketahui di bidang kefarmasian ya. Oke. Selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan. Menurut Bapak, bagaimana tanda-tanda atau gejala umum dari diabetes tersebut, baik secara fisik luar maupun dalam? Ya, jadi kita harus tahu dulu diabetes itu dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama diabetes tipe 1. Ini disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Ini umumnya terjadi sejak usia muda. Pengidapnya memerlukan suntikan insulin seumur hidup. Kemudian ada juga diabetes tipe yang kedua, ini disebabkan oleh resistensi insulin. Artinya tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Biasanya terkait dengan pola hidup. Pengaruhnya ini dari pola hidup seperti apa? Seperti obesitas dan kurang aktivitas fisik. Nah, lebih sering terjadi pada orang dewasa kalau yang kedua ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kini mulai ditemukan juga pada anak-anak yang tidak menutup kemungkinan dia dipengaruhi karena faktor makanan yang mengandung kadar glukosanya yang cukup tinggi, misalnya ada soft drink dan sebagainya yang ada di pasaran. Kemudian ya, kalau misalnya ciri-ciri yang berikutnya terjadinya komplikasi yang akut ya, hiperglikemia. Hiperglikemia itu berarti kelebihan kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi, atau terjadinya misalnya hipoglikemia, kadar gulanya terlalu rendah, biasanya akibat pengobatan. Nah, jadi biasanya dari situ bisa terjadinya komplikasi suatu penyakit kardiovaskular atau serangan jantung dan stroke. Kemudian ada juga kerusakan ginjal, kemudian ada juga kerusakan saraf, gangguan penglihatan dan sebagainya gitu ya, sehingga itulah yang dapat mengakibatkan seseorang dengan ciri-ciri yang tadi tidak menutup kemungkinan jika ada luka itu akan sulit sembuh, terutama di kaki yang dapat menyebabkan kesulitan untuk penyembuhannya, sehingga banyak sekali yang diamputasi karena faktor diabetes mellitus tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, cara mencegah atau mengobati diabetes mellitus itu bagaimana? Ya, pencegahan dan pengelolaan ya berarti ya. Pencegahan itu berarti sebelum terjadi ya. Jadi pola makan yang sehat yang pertama adalah tadi ya, kurangi konsumsi gula, lemak jenuh terutama, dan makanan olahan. Itu ya, jadi itu gula itu tidak hanya saja berkaitan dengan sesuatu hal yang rasanya manis, bisa saja itu diakibatkan karena asupan karbohidrat yang banyak dan cukup tinggi seperti nasi dan sebagainya gitu ya, kentang dan sebagainya memiliki senyawa karbohidrat. Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, olahraga rutin minimal 30 menit per hari gitu ya. Jadi olahraga itu penting gitu ya, untuk ada proses metabolisme
metabolisme di dalam tubuh. Kemudian harus dilakukan pemantauan berat badan, hindari obesitas gitu ya. Kemudian cek kesehatan rutin terutama bagi yang memiliki riwayat keluarganya diabetes mellitus. Kemudian ada obat dan terapi insulin untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Mungkin itu saja seputar pertanyaannya yang saya bisa bantu untuk menjawab di tugas mata kuliah bioteknologi gitu ya. Biologi kimia sorry. Mungkin itu saja. Baik, Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak. Sekian kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah biokimia akan mewawancarai masyarakat mengenai penyakit diabetes. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalika Mira Merdeka. Lalu rekan saya, nama saya Nazila Isnaini. Saya Kinamelia Kemana dan narasumber Anang Suhena. yang pertama, apa sih yang abang tahu tentang diabetes itu? Diabetes adalah suatu kondisi tubuh yang tidak bisa mengatur kadar gula darah dengan baik. Selanjutnya apa sih bang ciri-ciri dari gejala diabetes? Ciri-ciri gejala diabetes yaitu adalah rasa haus dan lapar yang berlebihan, rasa lelah badan, turunnya berat badan. Lalu menurut Amang sendiri yang Amang ketahui, bagaimana sih cara pencegahan atau pengobatan dari penyakit diabetes? Cara pencegahan diabetes kalau menurut saya makan makanan yang seimbang, mengurangi makan makanan yang kadar gulanya tinggi, olahraga yang teratur. Baik, sekian dari wawancara kami kepada narasumber masyarakat. Jika ada salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.